orang bengong. Cuci muka kayak gitu, cuci muka. Biasanya kan yang 3-2-1-nya kan udah dua. Ada dua, sekarang di dalam. Apa ibu-ibu itu? Oke, bintang tamu kita kali ini spesial banget Om ya. Wih, spesial. Luar biasa, dia apa namanya, belajarnya tuh nggak berhenti-berhenti. Terus belajar. Siapa dong? Bintang tamu kita. Oke, Mbak Nufa ini adalah seorang guru ya, Mbak. Guru, tapi guru dengan apa ya, guru spesial ya Mbak ya, bisa dikatakan. Spesialis. Ya, guru spesial Iya, kan. iya. Ada keju-kejunya dikit, ada banyak. Jadi guru apa tuh Mbak ini? Jadi selain jadi guru, kok terlalu kaku nih ya, janganlah lempar-lempar. Tapi biasanya kan kalau guru SD ya, kalau guru Iya. SD itu kan biasa dia mencakup semua mata pelajaran ya. Betul. Kalau ibunya ada satu bukan mata pelajaran ya, cuman Keahlian Kalian. khusus bahasa isyarat ya. bahasa isyarat. Ya? Bahasa isyarat, insya Allah. Aku manggilnya Mbak atau Mbak? Mbak aja. Mbak boleh. Kan nanya. Cuman tanya. Mama loh, Mbak. papa. Halo mama papa ya. Kan cuman tanya. Boleh katanya Mbak. Sekarang tuh Mbak tuh udah umum ya. Udah Mas. umum kan? Iya. Cowok sama cowok aja panggilan Beb. Iya, aku sama editor kita panggilannya Beb. Iya, Beb Eko. Nah, Mbak mempunyai keahlian khusus yaitu Iya. berbahasa isyarat. Iya. Nah, kenapa bisa Iya, memutuskan untuk belajar bahasa isyarat itu? Oke. Bahasa isyarat itu mungkin karena saya punya putra, anak pertama itu kebetulan tunarungu alias tuli. Jadi memang komunikasi kami kalau hanya sebatas vokal saja nggak akan tersampaikan gitu. Oke. Jadi acuannya sih dari itu gitu. Saya ingin belajar bahasa isyarat supaya komunikasi dengan anak saya lancar. Itu sih awalnya gitu kan, ya. awalnya. Ternyata akhirnya terkait juga dengan pekerjaan saya sebagai guru. Kebetulan guru di SD 131, SD-nya SD inklusi. Jadi yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus juga gitu. Dan kemarin di tahun berapa itu salah satunya ada anak yang berkebutuhan khusus tunarungu juga gitu. Jadi dari situ sudah terpacu sih gitu. Jadi untuk belajar bahasa isyarat tadi gitu. Nah, itu Mbak belajar bahasa isyarat otodidak kah atau ada gurunya? Iya. Awalnya otodidak. Otodidak gimana? itu caranya mungkin selain YouTube. belajar dari anak juga belajar di YouTube gitu, lihat gitu. video-video Oke. edukasi yang bahasa isyarat. Kemudian setelah kesini ada komunitas yang namanya komunitas tuli Gerkatin, ada buka kelas, jadi saya ikut di situ. Oh ada ya di Jambi ya? Iya. Biasanya nongkrong di mana komunitasnya itu? Nongkrongnya kadang kami ini kalau di tahun sebelum Covid itu base campnya kadang kalau tiap hari Minggu di Gubernuran gitu. Cuma sekarang Karena di dapat lebaran. Takut banget. Enggak, sekarang pindah mana? sekarang kadang ketemuannya meetnya di kantor dinas sosial Kota? provinsi, Oh, provinsi. kadang di JBC Oh, itu gitu. semua komunitas itu bahasa isyarat semua? Pakai bahasa isyarat semua. Pengajarnya pun orang-orang yang tuli gitu. Oh, mengajar Betul. orang-orang yang tuli Iya. ya? Iya. Karena mereka punya punya legalitas atas bahasa mereka gitu. Jadi yang wajib menyampaikan itu ya mereka itu gitu. Sulit nggak sih Mbak belajar bahasa isyarat itu? Karena kan di keluarga Fadli, di keluarga istri ya, itu ada juga omnya itu juga tuli dan nggak bisa bicara juga. Iya, tunawicara. Nah, ketika dia ngajak Fadli ngobrol tuh gimana balanya? Jadi dia kalau ngobrol dengan Fadli itu pakai tulisan di tangannya, ditulis gitu. gitu. Nah, Iya. belajar iya ditulis hurufnya misalkan mau kemana, M, A, U, Nggak pakai gitu. pena kan? Penuh lah tangannya. Itu aku makanya. Sulit nggak sih Mbak belajarnya? Kalau sulit dan tidaknya itu tergantung kita sih ya. Kalau kita memang suka, udah hobi tuh yang susah-susah tuh menurut orang tuh ya dianggap mudah gitu sih. Balik lagi ke kitanya gitu ya. Kalau menurut Lupa sih
nggak terlalu sulit, karena kalau memang tahu pola dari bahasa isyaratnya itu ngeh kita gitu kan. Polanya maksudnya Nggak, pola apa maksudnya kayak abjad gitu kan, Iya. abjad A, B gitu tuh kan, itu mengikuti hurufnya sebenarnya gitu. Oh. Jadi sebenarnya mudah sih gitu. Tapi kan simbol-simbol A, B itu Iya. kan nggak sembarangan kan? Enggak. Itu yang harus dihafal kan? Iya. Bagaimana BA gitu-gitu Iya, kan? Nah, mungkin yang itunya yang susah kali ya. Iya. Kalau abjadnya sih nggak susah sih Mas, tapi lebih ke bahasa sehari-hari itu kita ngungkapinnya itu kadang susah karena Iya, tidak terbiasa itu tadi. Apalagi kalau emosi gimana? Oh. Nah, dari guru nih, kan sekarang ini kan kayak TV, kayak apa kan sekarang memakai seperti Mbak ini JBI, kan, ya JBI juru itu. bahasa isyarat. Iya, Itu Ya, juga Bahasa isyarat. sempat ngisi-ngisi di TV gitu. belum Oh, ke belum sana karena baru level 1. Oh, ada level Ada levelnya. Oh. Kalau belajar ada levelnya. Paling tinggi level berapa? Paling tinggi kurang tahu ya. Pedas Nggak- biasanya. Iya benar. Biasa paling tinggi itu lawan bos besar. Oh, kalau Mbak level 1. Level 1. Tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi berarti ya, ke atas ya? Biasanya iya, ke atasnya lebih tinggi lagi gitu. Oh, tapi kalau di Kata-katanya ya. Iya, Misalnya lebih ke bukan- kalimatnya gitu. Oh. kalimat hari-harinya kan kalau yang di TV itu kan cepet banget tuh. Iya, Ya, betul. Itu paham nggak? Paham. Nah tapi kalau di tingkat level 1 tuh udah bisa lah ya Iya. berkomunikasi Bisa dengan karena itu orang-orang. dasarnya sih, Dasar. lebih ke basicnya gitu. Main sabuk putih ya. Bawa sabuk nih. Jadi dari anak sekarang ngobrol dengan anak udah lancar lah Mbak ya. Mentok-mentok bahasa isyarat dia udah bisa lewat tulisan kan, lewat WA, lewat chat gitu. Kalau memang mentok nggak ketemu bahasa isyaratnya apa nih gitu kan. Oh iya. Kalau Om Putri juga dia tuh nggak bisa dengar sama nggak bisa ngobrol tapi bisa video callan Nah, ya, dan juga ngetik tuh bisa dia ngerti huruf betul. gitu. Iyalah kan dia kan bukan enggak Kan harus belajar lagi huruf itu kan, huruf braille. Enggak, sekarang gini, orang tunarungu kan tapi dia tetap bisa nulis kan? Bisa. Memahami. Iya. Lah. Nah kalau video call gimana? Hah? Kalau video call? Karena video call pakai bahasa isyarat. Nah, kalau chatting. Tapi tulisannya beda, Betul, terbalik-balik betul, dia. terbalik. Iya. Iya, kalau bahasa Indonesia kan diterangkan menerangkan. Kalau mereka dibalik. Dibalik. Menerangkan. Misalnya aku mau pulang ke rumah, aku rumah pulang. Iya, mereka gitu. kebalik-balik bahasanya. Iya. Iya. Paham nggak? Sekarang komunitasnya udah berapa orang? Komunitasnya belum terlalu aktif sih gitu kan. Paling ada 30-an orang sudah ada. 30 ya? Iya. Udah Mbak banyak. buka ini nggak sih di rumah les gitu untuk bahasa isyarat? Belum. Kenapa? Belum, itu sih legalitasnya belum ada kan. Oh, harus Karena legalitas ya? karena harus punya level tertentu baru bisa nge-share Oh. ke kawan gitu. Tapi kalau dari kan Mbak sudah jadi guru kan Iya. udah legalitasnya udah teruji pasti kan? Iya sih, mungkin hanya kalangan terbatas ibaratnya seperti itu. Kayak wali murid yang ingin belajar kalau privasi ya nggak apa-apa gitu. Saya Bahasa yang paling sulit apa sih Mbak untuk mengutarakan ke teman-teman spesial ini? I love you. Kapan gitu aja? Iya, iya. Iya kan? bahasa yang paling sulit tuh saat kita mengungkapkan emosi kita sih. Kalau kayak kita kan Contohnya gimana? apa ya? Apa Mas? Contohnya kamu ini nakal banget gitu. Iya. Kalau itu masih bisa. Oh masih bisa. Jahat. Oh ini jahat ya? Iya, jahat. Ada yang ngajak Tinju mah gini. Oh gimana yang emosi maksudnya yang lebih parah lagi Emosi berarti? yang lebih keseharian kita gitu, misalnya kayak ungkapan gitu, Nah, ungkapan itu pakai bahasa isyaratnya itu yang susah biasanya seperti itu. Oh ungkapin Misalnya, emosinya. Oh biar dia tahu Mbak lagi iya, marah gitu ya? misalnya Oh, seperti itu iya, kan. iya, iya. Itu agak Dengan susah. mimik wajah aja nggak bisa melotot gitu. Bisa sih. Pakai tanduk gitu kan. Kagak pakai sapu. Yang lebih sulit lagi saat apa ya, menjelaskan tentang antara ini dosa, ini enggak, Oh, terus iya. ketauhidan Allah itu soal agak agama susah. gitu lah ya. Benar. Susah ya. Iya. Oh iya iya. Agak Tapi susah. kalau mereka untuk misalkan nih baca Al-Quran ada harus cara khusus nggak? Untuk baca Al-Quran ada bahasa isyaratnya juga. Gitu.
Jadi kayak abjadnya berbeda, sama huruf hijaiyahnya juga berbeda. Alif itu berbeda Iya, berarti. alif, ba gitu. Itu beda. Waduh. Ada juga. Tapi udah bisa ke sana-sana. Itu lagi belajar yang Belajar. Oh, itu hijaiyahnya. mungkin tingkatan levelnya di situ Iya. kali ya. Iya. Cuman kalau untuk yang di kalau untuk yang di sekolahan Mbak ngajar itu ada berapa orang Mbak yang tunarungu Mbak? Yang tunarungu kebetulan di kelas saya ada 1 orang. Ada satu orang. Satu orang. Tapi masih apa ya? Sisa pendengarannya masih ada. Jadi dia sudah terlatih membaca bahasa bibir. Jadi tidak terlalu pakai bahasa isyarat. Kalau itu pakai alat itu kan bisa nggak? Pakai Bantu bener. pakai alat bantu itu biasanya yang punya apa ya? Kecenderungan 70 desibel itu masih ada sisa pendengarannya, masih bisa pakai alat pakai itu. bantu. Kalau yang 110 desibel misalnya ke atas itu sudah tuli berat, nggak bisa. Ibaratnya tidak terbantu walaupun pakai itu. Tapi mereka gitu. bisa ngomong kan, Mbak ya? Enggak, Rata-rata enggak ya? rata-rata enggak. Ya karena selama dia lahir mungkin dia nggak bisa. Iya, nggak dengar. tahu kan inputnya apa, nggak tahu inputnya. dia mau ngapain. Tapi kalau diajarin gitu bisa ngobrol. Ada jadi- namanya jadi- terapi wicara. Oh, ada ya? Ada. Ada yang sudah bisa bicara. Ada, tapi tidak. Ini contohnya kayak ini anaknya Dewi Yul, Mhm. Surya itu. Nah, itu kan pakai terapi wicara, makanya dia agak jelas ngomongnya gitu. Iya, iya, iya. Tapi bisa ya diajarin Bisa. mereka itu ya? Iya. Bisa diajarin. Tapi sulit nggak Mbak ngajarin anak SD, apalagi yang tunarungu? Tingkat kesabarannya. Iya, betul. Harus sabarnya perlu double-double. Iya, bandelnya lagi mereka. Orang lagi. Ada orang lagi. Mana zaman sekarang dicupin ngadu ke bapaknya. Iya, benar. Itu kok ada yang mantengin di sana, biasa nggak mantengin itu. Kenapa? Ngefans sama mbaknya kayaknya. Dari kemarin kan mau jadi diskusi soal bintang tamu, oh Mbak ini aja langsung Dalam tanan. boleh kata dia. Nah, sejauh ini nih yang Mbak ajarin, ada nggak Mbak ngajarin yang tadi yang apa? Bantuan bicara itu apa bahasanya? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu. Ada, tapi baru basicnya sih karena udah umurnya udah hampir 9 tahunan, di kelas 5 ini gitu ya. Jadi memang agak terkendala gitu, Mas. Jadi kalau memang mau punya anak yang berkebutuhan khusus dari lahir, lebih dini lebih bagus gitu. Jadi lebih Apalagi disertai pakai terapi wicara itu tadi. minimal usianya yang paling bagus. Iya, minimal Berapa? usianya Setahun. satu tahun, insya Allah Jadi bisa. kalau misalkan memang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, Iya. langsung aja gitu Iya, diajarin. Iya, tapi kan terkadang banyak orang tua kan menutupin ya. Betul. Yang kayak gitu. Iya. Kalau menurut pandangan Mbak gimana? Sangat-sangat merugikan, Iya, ya. merugikan anaknya terutama. Kasihan anaknya, Mbak. Ya. Betul. Karena apa ya? Ibaratnya kalau kita mau cari obat, tentu saja harus mengetahui penyakitnya apa gitu. Jadi kalau orang tuanya saja tidak terbuka, tidak mengakui anaknya perlu solusi khusus, gimana kita mau bisa bantu gitu. Nah, di komunitas Mbak sendiri ada nggak program yang seperti itu, yang ada beberapa orang tua kan yang kayak tadi kan tertutup, nggak mau anaknya nih diajarin. Nah, dari komunitas Mbak sendiri ada nggak yang door to door gitu, datang ngasih pencerahan ke orang tuanya, Oke. kita ajarin? Kalau yang itu lebih di sekolah ya, Oh, di sekolah. Di sekolah kebetulan saya guru pembimbing khusus, baru dapat sertifikatnya juga. Jadi dipercaya pegang yang inklusi ini, dan di situ saya buat program sharing antara orang tuanya. Misalnya orang tuanya nih punya kendala gitu, boleh konsultasi ke saya gitu, ataupun anaknya gitu. Ada. Oh, jadi gini khusus ini. Boleh. Jadi asisten Mbak. Oh, iya, iya. Dan emosi kita setipis tisu. Langsung blep gitu ya. Iya. Nah, suami Mbak sendiri Iya. bisa berbahasa isyarat? Dikit. Kenapa nggak Karena diajarin? sibuk. Bandel suaminya. Bandel suaminya, betul. Jarang di rumah, Mbak. Kok tahu? Loh, gak bahaya ta? Nurman bukan namanya. Nurman Kamaru. Mbak, diminum, Mbak. Oke. Tetap dimakan ya. Namanya Nurman, Mbak. Namanya Nurman. Ada. Asal tebak. Enggak, nama suami ibu ini Bebek. Iya, bebek Nurman tadi mertua aku. betul. Gak mungkin gak mertua aku nikah lagi kan. Kita nggak tahu.
Tapi kalau untuk dasaran suami Mbak sendiri bisa. Bisa. Nanti dulu. Iya, Ketika oke. ada Ada apa? Ada uang ya kaget Mbak. ketika ketemu orang tua yang mengalami situasi yang seperti itu, mereka harus gimana nih? Mau larinya kemana nih? Oke. Mungkin orang tuanya punya anak kebutuhan khusus Iya. gitu ya. Terus saya ngapain nih gitu Iya, kan? aku harus ngapain nih kayak gitu. Oke, kalau dari saya biasanya kasih pandangan dulu gitu. Ke? Pandangannya saya arahin dulu ke psikolog Oh, gitu. orang Karena tuanya yang psikolog iya, ya? karena perlu validasi dulu anaknya ngapain gitu kan. Mm-mm. Diarahin ke psikolog, nanti sudah konsultasi dengan psikolog biasanya keluar tuh punya surat keterangan bahwa dia berkebutuhan khusus misalnya autis seperti itu, tunarungu ataupun ADHD. Nah, dari sana baru gitu. Nanti dari psikolognya diarahin perlu apa gitu. Jadi ADHD itu maksudnya? ADHD itu apa ya? Active disorder gitu, kurang fokus tapi anaknya aktif, nggak mau diem, lari sana lari sini. Mana tuh kayak gitu. Iya, tak juga. Itu mah Tadi aja main keturunan kereta api. bapaknya. Tadi aja pengen kereta api kan. Kereta api dulu langsung celana dia Wah, itu, kabur. Mbak. Itu sejauhnya kabur. Enggak, Baru kalau itu 3 lebih tahun. betul-betul kata mbaknya Baru lebih 3 kayak tahun bapaknya. cewek. Waduh. Makanya jangan diajarin yang kayak gitu. Ya aku kan nggak ada kayak gitu. Oh, ADHD itu maksudnya lebih di atasnya autis berarti? Enggak sih, kalau apa ya, kalau ADHD itu lebih fokusnya itu sih, fokusnya untuk belajar itu susah gitu, susah fokus. Ciri-cirinya gimana? Susah fokus itu? Susah fokus tuh lebih ke, ya itu tadi aktif ke sana ke sini gitu Iya. kan, duduk bentar itu tuh udah hebat tuh kalau 5 menit duduk bentar gitu kan. Iya, sama Fokus. kayak Iya, kayak jauh. itu harus diobatin gimana sih? Tapi Mbak, dia kalau kerja, wah bisa aja tuh Mbak. Habis itu begitu. Tapi ada gayanya, ada gaya belajar. Kalau kami namanya gaya belajar ya kan Mas. Kalau Masnya mungkin gaya-gaya Iya. lebih ke kinestetik Iya. gitu. Kalau orang visual tuh kan kayak saya visual, diem, nulis gitu. Tapi kan ada orang yang kerjanya memang harus bergerak gitu. Oh, yang ADHD ini memang harus diajarin agar tidak seperti itu lagi atau Iya, gimana? perlu terapi. Oh, perlu terapi Iya. berarti? Biar HD-nya turun gitu. Bukan. AB. Saya lagi cemas itu. Itu harus diterapi ya, Mbak? Harus terapi. Ada terapinya gitu. Gitu. Terapinya di? Terapinya ada di Psikolog. klinik tumbuh Oh, di klinik. kembang, di psikolog, di RSC ada. Banyak ya, itu di Jambi banyak Iya. ya. Di Ciri-cirinya itu tadi ya, dia nggak bisa fokus. Tapi kalau anak saya tuh pegang handphone fokus kok dia. Duduk dia. itu bisa pengaruh loh. Oh iya ya? Bisa pengaruh dari pegang HP itu karena keseringan kan. Heeh. Iya. Jadi kadang dipanggilnya nggak ini Iya, kan Mas. iya, Nah, dipanggil nggak dengar, itu dilempar dulu baru. Iya. Iya. salah satu penyebabnya. Waduh, Bisa. bahaya. Iya, HP-nya memang perlu Aku telepon dikurangi. istriku dulu. Di sekolah Mbak itu ada ininya nggak sih? Ada apa? Terapinya. Kalau terapi ini mau diusahakan di programnya gitu. Semampu saya sih Iya, gitu iya, kan iya, iya. untuk membantu mereka. Kalau lebih dalamnya lebih bagusnya ke klinik tumbuh kembang itu punya terapis tersendiri gitu. Oh, dia beda dengan autis ya? Beda. Kalau Perbedaan- autis itu, kalau yang ADHD itu kalau ketika berhadapan dia masih bagus kontak matanya gitu kan, komunikasinya. Tapi kalau yang autis itu dari kontak matanya Iya, udah nggak beda. ada, Jadi ketika ngomong ditanya gitu, entah matanya kemana-mana gitu, itu udah nampak. Jadi ada tetanggaku tuh dia Oh, punya tetangga Bapak? Ada. Mau Bu tetangganya dengan Bapak? Mau tetangga? dia bisu, cuman udah nikah, udah punya anak. Jadi ketika dia ribut masalah rumah tangga itu jadi agak aneh kan dengarnya kan. Maksudnya? Aneh Senyap. Senyap gitu. Gitu kan mereka saling balas sarah. Iya, nggak ngomong kan bagi ini. Can gitu. Oh, istrinya ini juga. Iya. Oh, Luar biasa. Ini nggak Tapi cuma di sekolah tuh ada berapa jumlah guru. anaknya? Sudah tadi ditanya. Kan dari yang tunarungu kan satu. satu Yang ya. Kalau yang selebihnya kebanyakan autis dan ADHD. itu Mbak juga yang ngurusin. Sebenarnya tiap kelas sih, tapi mitranya tuh sebagai mitra di sekolah itu saya. Jadi kalau ada apa-apa misalnya kayak
kendala saat belajar, boleh sharingnya ke saya gitu. Nah, itu kan belajarnya pelajaran umum ya, Mbak ya? Iya, Bahasa Indonesia, matematika segala macam. Tingkat kesulitannya luar biasa berarti. luar biasa. Gimana cara Mbak Nah. menyampaikan pelajaran ke teman-teman yang istimewa ini? Iya, kalau untuk yang istimewa kita lihat dulu sih kompetensinya sejauh apa gitu kan. Kalau yang reguler kayak yang normal itu misalnya sudah tahap menjelaskan. Jadi kalau untuk anak yang berkebutuhan khusus mungkin lebih ke tujuannya hanya targetnya menyebutkan aja deh gitu. Jadi diturunin standar kompetensinya. gitu ya. Itu caranya. Berarti nggak harus yang Nggak harus disamakan. disamakan gitu ya. Itu didampingin juga ya? Orang tuanya boleh ikut masuk? Boleh. Boleh. Ya? Boleh. Itu pun yang sedang ke berat. Kalau yang udah ringan, udah mandiri, boleh ditinggal. Oh. Gitu. Berarti yang Mbak ngajarin yang autis sama yang ADHD tadi luar biasa ekstra sekali ya. Kalau Ekstra. puasa sering batal kayaknya. Enggak. Belum lagi ngurusin suami Iya. yang jalan pulang. Emang apa sih nggak boleh? Coba cari di sekitaran Kota Baru soalnya. Tapi suami dengan apa namanya pekerjaan Mbak ini pasti dia merasa terbantu sekali lah ya suaminya. Sangat terbantu. Apa dia yang nyuruh gitu? Udah kamu belajar ini Enggak. Enggak. Lebih ke sayanya sih inisiatif. inisiatif. Iya. Pintar. Kapan terakhir? Suami Mbaknya. Kapan terakhir ketemu dengan suami? Iya. Hah? Terakhir ketemu 3 tahun yang lalu. Enggak lah, tadi juga ketemu lah. minggu kemarin. Minggu kemarin Iya, ketemu. hari Minggu kemarin. Ya, karena Mbaknya minggu kemarin. Jadi mungkin Mbak tahu, tahu Nggak mungkin tahu, ya. ya. Terus sedikit Kita di sini selalu menyiapkan surprise Oh, gitu. dengan kamu ya. Ya. Mbak Lokman. Lokman, itu namanya. Mbak, anak berapa? Anak 4. 4. Iya. Oh, berarti yang istimewa cuma satu. Cuma Satu. itu. Ada satu lagi yang nomor 3, disleksia. Itu apa maksudnya? Kalau disleksia itu lebih ke kesulitan membaca. Oh, tapi dengar sama bicara bisa. Bisa. Penyebabnya apa itu, Mbak? Penyebabnya apa ya? Kalau kata psikolog tuh memang ada di otaknya itu ada memang bawaan gitu, bawaan yang membuat memori dia itu jangka pendek Oh, gitu. Jadi misalnya hari ini belajar ABC sampai E, itu paling yang dihafal ABC gitu. Oh. Tergantung tingkatannya disleksianya juga gitu. jadi takut. Iya. Gitu ya. Apa, Di Mbak? Mohon maaf Mbak ya. Mm-mm. Kalau kan kayak Mbak keluarga Mbak kan ada yang istimewa itu Iya. tuh termasuk keturunan atau enggak tuh, Mbak? Apa mitos sebenarnya itu, Mbak? Kalau keturunan sih mungkin bisa ada gitu ya, Bisa tapi ada. sejauh ini saya telusuri nggak ada yang Nggak seperti ada. itu gitu kan. Cuma mungkin dari apa ya efek yang lain ada, mungkin ketika hamil bawaannya hamil, ada iya. virus tertentu Iya, gitu kan, oh. bisa jadi gitu. Dari Pak Nurman ada di sana. Tanya Pak Nurman. nanti suami nanti ditelepon Pak sama Nurman suami. itu siapa? Tanggung jawab. Iya, saya tahu tadi. Maaf, Pak. Bercanda, Norman itu ibaratnya ya pemain pengganti lah. Kan kita nggak tahu nama suaminya. Kan dari awal dia akan bilang, Nurman siapa kira kenal. Pulang, kamu Norman siapa? Yang jadinya jarang pulang jadi di rumah terus ya. Alhamdulillah. Oh gitu. Iya. Trik kami itu, Pak. Nggak kerja dong, nggak dapat duit. Iya juga ya. Jadi maunya gimana, Mbak? Kerja aja, pulang bawa duit, balik lagi. Nggak apa-apa. Enak ya jadi suami, Pak. Sebulan nggak balik, yang penting bawa uang. Penting bawa uang. Uang nomor 1. Nah, yang di anak Mbak yang kedua tadi itu usia berapa sekarang? Sekarang kelas 4 usia 9 tahun. Tapi sudah terapi 2 bulan ini, alhamdulillah sudah tapi bisa lancar diterapi bacanya. semuanya. Iya, bisa. Jadi saya takut. Makanya dari dini maksudnya tuh Iya, betul. dikasih tahu. Ada nggak sih Mbak orang tua yang punya anak istimewa juga, diam-diam nemuin Mbak gitu? Ada, Ada banyak. ada. Minjem duit enggak? Nanya suami kok suami kita Bahkan jarang ada pulang. karena berteman di medsos gitu kan, ada yang DM, Mbak boleh nggak minta honor WA-nya mau sharing-sharing? Oh, gitu ya? Ada. Oh, bisa ya? Bisa. Medsos Mbak apa itu? Namanya. Bapaknya ketahu. Enggak, kalau enggak boleh. Ininya ada juga.
Mbak juga itu ya, agak matok ya. Nggak, maksudnya kan kalau memang Iya, terbuka tahu. kan, kita share di Boleh, ini. iya. FB Tapi saya. nanti dulu. Oh, iya, nanti dulu. Nanti tiba-tiba ada yang Bapak ngechat Norman dia, kan? itu bukan Bapak Norman. Mbaknya ikhlas nggak ngasih tahu, takutnya nanti ada yang malam sibuk. Ya enggak lah, kan kepentingannya kan untuk ini sharing. Iya. Kalau yang itu ya mbaknya sharing sendiri lah, Nggak bukan apa-apa. kita. karena isinya pun lebih ke edukasi. Iya, kan edukasi. Di FB apa namanya, Mbak? FB-nya namanya Nufa juga. Nufa juga. Nova juga. Enggak Tadi pakai juga. Nufa juga. Nggak Nufa pakai juga ada juga. yang gabut selalu. Saya Nurman gitu. PT Pencari Cinta Sejati. Nufa? Nufa, IG-nya juga Nufa. Nufa Iya. ya. Jadi buat ibu-ibu Iya. yang mempunyai anak istimewa, Iya. kalau malu ya kan. Iya. Bisa Ya, sharing. silakan. Sharing. Kadang kan di tiap pelosok atau di kabupaten enggak itu Nggak nyampai Iya, kan, informasinya. fasilitasnya juga Tapi memang jika orang tua mempunyai anak-anak istimewa itu memang harus ini harus terbuka ya, Mbak. Ya? Terbuka dulu, diterima dulu bahwa anaknya seperti Iya. itu gitu kan. Karena kebanyakan yang saya temui gitu kan, pernah bawa anak yang tuli itu, kok pede ya dia salaman gitu, percaya diri, senyum, semua disapa gitu kan Mas, nggak minder. Apa sih tipsnya gitu kan? Ya ibu udah nerima nggak anaknya seperti Iya. ini gitu kan. Kalau saya bawa kemana-mana, Iya. saya kenalin gitu. Iyalah, dari ibunya dulu. dong. Iya, Apakah kalau mau bangga? bawa keluar kan malu. Ada yang malu kan. Iya. Kan itu kan titipan Tuhan. Betul. Kan pasti ada cerita di balik itu semua dari Tuhan. Betul kan, Tom ya? Betul. Betul kan, Mbak ya? Kalau sudah bawa Tuhan anak. Bener kan? Anak itu titipan Tuhan. Iya. Nah. Tapi ada temanku itu kalau diajak istrinya tuh sudah pernah malu, dia malu. Istrinya. Kenapa? Istrinya malu. dia. Malu bawa suami. Suami. Nah itu Kirain bisa, suaminya yang bisa malu. open tips juga nggak? Kalau aku Dia sih kalau suaminya diajak dia mau salaman aja sama teman-teman istrinya itu. Gatal gitu. Nah sejauh ini udah berapa murid? Mungkin udah banyak ya Mbak Banyak. ngajarin murid. Dari tahun berapa sih Mbak ngajar Mbak? Ngajar, kalau ngajar dari honor dari 2001. 2001. Betul. Mbak lahiran tahun berapa? 86. Oh tak kira tadi 2000 lahiran. Dari 2001 udah ngajar itu. Udah honor. Dulu Tapi- di kampung sih. Oh di mana? Kampung di Terentang Baru, Batanghari. Oh Sama tenang dong. berarti. Iya tenang. Dengan itu. Siapa? Dari 2001 itu ngajar dengan teman-teman istimewa apa umum? Dulu pas 2001 ketemu juga anak yang seperti itu. Oh Iya, ketemu juga. berarti langsung ngajar yang ke sana. Iya, Oh berarti Mbak belajarnya isyarat itu pada tahun berapa? Apakah pas pas ketika punya anak punya ini anak sih. ini langsung belajar sendiri Iya. ya? Tahun berapa itu? 2009. 2009. Baru tamat SMA. Karena saya memang Nah, ada juga. saya masih SMA kelas 1. Nah sekarang yang anak Mbak yang istimewa ini udah usia berapa? Usianya udah 16 tahun, sekarang besar. kelas 1 SMA. SMA-nya mana? SMA LB. Oh, Sri Sudewi. Oh, Ya, Sudewi. Sri Sudewi. Oke Mbak, mungkin terakhir nih Mbak, harapan Mbak lah. Mbak Iya. kan banyak banget pasti. Harapan ke depan, terus target ke depan Mbak pengen apa sih? Enggak ya, yang utama itu penekanan Mbak terhadap orang-orang Iya. tua yang malu dengan anaknya. Iya. Karena kan anak itu kan titipan Tuhan. Bagi ke saya. Dampak kali dah itu Mbak, dampak kali. Ya silakan Mbak, harapan Mbak. Harapannya sih untuk orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus, setidaknya langkah awalnya terima dahulu, karena anak-anak seperti itu butuh diterima dulu dari orang-orang terdekat gitu. Supaya apa? Supaya membangun percaya dirinya. Bagaimana dia mau percaya diri keluar rumah, ketemu orang baru, tapi tidak diterima dengan keluarganya sendiri gitu. Ke depan Jadi- mungkin Mbak mau ngapain? Buka sekolah baru. Iya. Pinginnya sih, amin. Ya, itu Mudah-mudahan. penting itu ya. Iya, Buka sekolah baru. insya Allah. Nah, sebelum kita closing Mbak, ini ada challenge dari kita. Challenge-nya ini berat. Susah, berat. Apa tuh? Lebih susah lagi Mbak. Jadi deh Mbak, belajar. gini, karena Mbak orang isyarat ya kan, Iya. ngerti bahasa isyarat.
Mbak memberikan kata-kata hari ini challenge. Iya. Mbak sering lah lihat TikTok. Iya, lihat di TikTok atau di Tolong mengerti Iya. lah, tolong mengerti. Demi anak-anak. Nah, jadi Mbak, jadi gini Mbak, berikan kata-kata mutiara dengan kata-kata isyarat, habis baru Mbak. Baru Apa ya? Iya, translate. Iya. Nggak apa-apa, kami tunggu. Jangan pinjam 100 pokoknya, pinjam 100. Ini udah Pokoknya 2024, jangan Mbak. pinjam 100, jangan bilang anak itu titipan Tuhan. Oke, terserah motivasi hidup Mbak. Iya. Motivasi mutiara. Tua, dia yang memiliki anak istimewa. Pakai bahasa isyarat dulu tapi ya, habis baru Oke. ditranslate. Apa ya? Semua anak berharga. Kita harus menyayangi. Itu aja sih. Mbak Nurfa, luar biasa. Bye-bye.